Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai best practice Widya Iswara, yaitu penggunaan medsos atau media sosial untuk berbagi ilmu. Perkenalkan, saya Irawan Purwoaji, Widya Iswara Pusiklat Pajak. Saya memiliki akun Instagram One Day One Information yang saya gunakan untuk berbagi ilmu terkait dengan pajak. Mengapa harus berbagi ilmu melalui media sosial? Berdasarkan data yang ada, saat ini pengguna internet di Indonesia sebanyak 204 juta pengguna. Sedangkan pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta. Media sosial banyak didominasi oleh Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Instagram sendiri di Indonesia saat ini ada 99 juta pengguna. Di Kementerian Keuangan, 79.971 pegawai, 56.000 pegawai merupakan generasi Y dan generasi Z. Berdasarkan penelitian, media literasi yang efektif untuk generasi Y adalah interaksi generasi milenial dengan media sosial di era digital sangat intens. Generasi ini sangat suka berselancar di media sosial untuk berbagi informasi, hiburan, menonjolkan eksistensi diri, bergaul dengan komunitas dalam grup chat. Sedangkan untuk generasi Z, media literasi yang efektif adalah satu, video yang disebarkan ke media sosial seperti YouTube atau Instagram. Generasi Z ini akan mencari tahu ilmu melalui YouTube ataupun Instagram. Kedua, meme yang menarik dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan gambar-gambar sehingga mereka mudah memahami suatu ketentuan atau peraturan. Yang ketiga, melalui selebgram atau artis di Instagram yang menjadi panutan dan berimage positif. Yang keempat, melalui baliho yang ada di pinggir jalan. Berbagi ilmu atau informasi melalui media sosial atau internet merupakan bentuk peran Widya Iswara untuk mencerdaskan masyarakat di era digital ini. Dan untuk menarik minat generasi milenial untuk belajar, karena mereka akan mudah untuk mencari ataupun memahami suatu peraturan yang ada. Saya melalui akun Instagram One Day One Information mulai berbagi setiap harinya tanpa libur. Saya mulai pada tanggal 28 November 2018 dan sampai saat ini juga masih tetap terus saya lakukan setiap harinya tanpa libur, baik di hari Sabtu, Minggu, Lebaran maupun libur-libur nasional yang lain. Pada awalnya saya mulai dengan konsep gambar, namun sejak 4 Juni 2021 saya mulai dengan konsep komik. Kenapa saya berubah menjadi konsep komik? Ini berdasarkan saran atas teman-teman maupun follower agar penyampaian materi lebih jelas dan bisa mudah dipahami untuk membahas suatu ketentuan. Saya menampilkan tokoh Ondi yang merupakan singkatan dari One Day One Information. Ini adalah tokoh sentral yang nanti akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ataupun follower. Bagaimana menjaga konsistensi berbagi ilmu melalui media sosial? Nah, saya akan berbagi beberapa tips agar kita terus konsisten untuk berbagi setiap harinya di media sosial. Yaitu yang pertama, niatkan berbagi ilmu dan belajar. Kita harus berniat bahwa yang akan kita sharing, ini kita untuk berbagi dan kita juga untuk belajar. Karena kita harus selalu membaca peraturan yang ada. Berikutnya, kita harus memahami isu-isu terkini yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya, kita harus selalu update aturan dengan membaca peraturan terbaru. Kita membuat konten yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh teman-teman ataupun follower. Dan ketika hari libur, saya biasanya membuat persediaan konten sehingga nanti tinggal diupload saja di hari libur. Nah, terkait dengan konten saya,
apresiasi dari teman-teman, alhamdulillah saat ini sudah bisa membantu teman-teman. Salah satunya dari Rahmatullah Barkat, Rahmatullah Barkat menyampaikan bahwa buat yang pengen tetap update aturan pajak, silahkan follow akun One Day One Formation. Kayak penyampaiannya relatable dan menarik. Sedangkan Subhan Nurmula Ali Anwar menyampaikan yang pas lali peraturan, saiki aku cukup delok timeline Instagrammu. Jika lupa aturan, maka tinggal scroll Instagram saya, nanti akan ketemu aturan yang diinginkan. Setelah saya merasa mapan di akun Instagram, saya mulai membuat semacam website melalui Google Site yang berisi tentang resume ketentuan perpajakan melalui Google Site berupa infografis, slide maupun resume yang ada di SID One Day One Information. Di sini teman-teman bisa melihat resume aturan KUP, PPH, PPN, insentif COVID, ataupun peraturan-peraturan lain terkait perpajakan. Selain itu, saya juga untuk membuat SID rumah KUP yang di sini juga materi terkait KUP, khusus KUP sebagai bahan pelatihan juga di Pusdikat Pajak dalam bentuk slide maupun infografis. Widya Suara pun juga akan mudah untuk mengambil bahan-bahan untuk pelatihan ataupun diklat di sini dan nantinya tidak perlu lagi membawa flash disk ataupun hard disk ataupun alat-alat yang lain sehingga cukup membuka dari SID rumah KUP. Nah, saya merasa One Day One Formation melalui Instagram, SID One Day One Formation ataupun SID rumah KUP ini sangat mudah untuk dilakukan oleh Widya Iswara di era digital ini dan juga memudahkan para peserta pelatihan maupun generasi milenial untuk belajar karena mereka tinggal klik satu saja mereka sudah bisa mendapatkan materi pelatihan dengan baik. Saya berpikir jika 5.000 Widya Suara ini 1% saja setiap harinya berbagi ilmu atau informasi, maka ada 50 informasi ataupun ilmu yang bisa kita pelajari setiap hari di media sosial. Baik teman-teman, jangan lupa kita selalu berbagi informasi setiap harinya. Mari berbagi ilmu karena berbagi itu indah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.